Sembilan buah roh. Sembilan buah roh. Kita harus berbuah. Sembilan buah roh. Karakter Kristiani. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, kuasai diri. Sembilan buah roh. Kita harus berbuah. Sembilan buah roh. Karakter Kristiani. Syairnya dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lagunya dikarang oleh Pendeta Najarudin pada hari ini, akhir Mei, tepatnya 31 Mei tahun 2024, jam 9.30 sampai jam 9.35. Salam sejahtera, bertemu kembali dengan Pendeta Najarudin dalam renungan pagiku. Kita membahas seri tentang pekerjaan Roh Kudus, dan kali ini Roh Kudus membuat orang Kristen berbuah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus hadir saat Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan, dan Roh Kudus mempunyai tujuan. Kehadiran Roh Kudus ada tujuan. Tujuan yang pertama, mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus. 2, Roh Kudus mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 3, Roh Kudus akan bersaksi tentang aku. Yang keempat, Roh Kudus akan menginsapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, penghakiman. Yang kelima, Roh Kudus memberi power, memberi kuasa supaya berani bersaksi dan bisa mengalahkan dosa. Yang keenam, Roh Kudus memperlengkapi setiap orang percaya, kamu dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, dengan memberi karunia-karunia. Karunia bernyanyi, karunia musik, karunia berkhotbah, karunia macam-macam karunia yang Roh Kudus beri.
Tujuannya bukan supaya kita sombong, tujuannya adalah supaya membangun gerejanya, gereja Tuhan. Saudaraku, kaitannya Roh Kudus dengan orang percaya, dia membentuk karakter. Memberi karakter yang baru, sifat yang baru kepada setiap orang yang percaya. Apa itu? Itu tadi 9 buah roh, yaitu kasih. Apa itu kasih? Apa itu buah kasih? Buah kasih adalah satu sikap, suatu karakter yang menggerakkan kita menempatkan Allah dan manusia di depan kita. Allah dan manusia menjadi sasaran untuk menunjukkan perasaan, untuk menunjukkan sikap, dan untuk menunjukkan perbuatan di dalam kita memberi kepada Tuhan dan kepada sesama. Di dalam kita melayani dan kita mengampuni sesama manusia. Kontrasnya kasih adalah kebencian, kemarahan, dendam, iri hati. Dan orang Kristen harus dipenuhi oleh kasih Kristus. Orang Kristen harus memiliki buah roh yang namanya kasih, sehingga meniadakan kebencian, mengurangi kemarahan, mengurangi atau tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Buah roh yang kedua adalah sukacita. Sukacita itu muncul dan meluap dari dalam hati, yaitu semangat kegembiraan. Sukacita, kesenangan, melampaui segala hal yang diwujudkan dengan senyum, gembira, tertawa riang, menyanyi, memuliakan Tuhan. Didasari dengan iman dan sikap optimisme, pikiran positif, dan semangat. Lawan daripada sukacita adalah kesusahan, kesedihan, duka cita, air mata, dan sebagainya. Buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai adalah rasa tenang secara batiniah yang sumbernya berasal dari Roh Allah. Lawan daripada damai sejahtera adalah resah, galau, gelisah, pikiran tidak tenang, hati tidak tenang, kacau, baik pikiran maupun hati. Tapi damai sejahtera berarti rasa tenang, tentrem, rahayu dalam bahasa Jawanya. Buah roh yang keempat adalah kesabaran. Apa itu kesabaran? Menyadari, memahami, dan menerima keadaan dengan lapang dada. Atau hati kita yang ikhlas. Mampu bahkan kuat bertahan dalam situasi yang sulit. Tetap menunggu pertolongan Tuhan, tidak gerasa-gerusu. Menunggu pertolongan Tuhan. Dan ini tidak mudah dan tidak boleh menyerah. Harus sabar. Buah roh yang kelima adalah kemurahan. Apa itu? Yaitu menerima kekurangan orang lain. Gemar memberi tumpangan. Peduli. Berlaku ramah. Memperlakukan orang lain sebagai sesama. Bahkan menganggap orang lain itu saudara sendiri. Kesusahan dia adalah kesusahan kita. Itu kemurahan. Kebaikan, saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Itu berarti tidak ingin menyinggung atau tidak ingin menyakiti hati sesama. Boleh juga dikatakan membuat orang lain itu senang. Melakukan perbuatan yang berguna dan apa yang orang lain perlukan. Di antara kebaikan itu adalah jujur, murni, dan ikhlas. Selanjutnya yang ketujuh, kesetiaan. Kesetiaan itu tetap pegang janji, tidak ingkar janji, berdiri pada iman, mempertahankan iman.
berdiri dan mempertahankan pernikahan, mempertahankan keyakinan, mempertahankan apa yang baik dan apa yang berguna. Tidak mudah tergoda, dapat dipercaya, berintegritas, yaitu satu kata dengan perbuatan. Yang kedelapan, buah roh yang kedelapan adalah kelemah lembutan, yaitu ramah, tidak kasar dalam menangani masalah. Misalnya, dapat merebut hati seseorang dengan tidak memaksa. Kelemah lembutan. Yang kesembilan, yang terakhir, yaitu menguasai diri, mengendalikan diri. Dalam terjemahan yang lalu, menguasai diri adalah tahan nafsu. Ya, mengendalikan diri, tahan nafsu. Rem, nah, kita dapat analogikan sebagai rem. Menahan dan mengendalikan keinginan. Menahan dan mengendalikan perasaan. Menahan dan mengendalikan amarah dan nafsu. Dapat diibaratkan dengan rem dan setir. Ya, di samping setir, kita bisa belok, kita bisa ngerem, bahkan berhenti kalau rem ya. Jadi, penguasaan diri itu seperti setir dan rem. Saudaraku, dengan adanya setir kita mengelak bahaya, dengan ada rem kita tidak akan kecelakaan. Pesan moralnya untuk kita, jika kita memiliki dan mempraktikkan 9 buah roh, maka segala sesuatu akan mendatangkan berkat dan manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, dan Tuhan pasti dimuliakan. In God we trust, without God we are nothing. With God we can do anything, be wise, be smart. Kembangkan, kelola potensi Anda. Abaikan ejekan hinaan orang. Berani, kompeten, dan efektif melayani karena Roh Kudus. Teruslah bersaksi, teruslah melayani, dan jangan jemu-jemu berbuat baik. Bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Banggalah menjadi orang Kristen dan berbuahlah seperti 9 buah roh. Saudaraku, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Terima kasih sudah bersama di channel Pendeta Najarudin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.